Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Naila Sabrina dengan NIM E1A023028. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait isi makalah penerapan pajak karbon di Indonesia. Penerapan pajak karbon di Indonesia ini tidak hanya terfokus pada aspek fiskal saja, tetapi menjadi salah satu instrumen penting untuk menekankan peningkatan emisi karbon di Indonesia. Sebelum memasuki inti pembahasan dari isi makalah ini, terdapat pula latar belakang dari makalah ini. Gas rumah kaca dan emisi karbon menjadi penyebab terjadinya kenaikan suhu ekstrim, krisis pangan, peningkatan potensi bencana alam, peningkatan air laut, ancaman kepunahan flora dan fauna, serta meningkatnya risiko kesehatan yang menjadi isu global yang tidak dapat dihindari termasuk negara Indonesia. Menurut World Bank, emisi karbon di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 674,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen, yang mana jumlah ini meningkat sekitar 16 kali lipat dibandingkan dengan kondisi setengah abad sebelumnya. Salah satu sumber emisi karbon di Indonesia adalah aktivitas industri, terutama yang melibatkan proses pembakaran bahan bakar fosil dan proses produksi. Melalui Paris Agreement pada tahun 2015, pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghadapi dampak perubahan iklim secara global dengan menargetkan net zero emission Indonesia di tahun 2060. Salah satu upaya strategis pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim secara global dengan menargetkan net zero emission Indonesia di tahun 2060 adalah dengan menerapkan kebijakan pajak karbon. Pajak karbon ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat 16. Pada awalnya, implementasi pajak karbon ini mengalami penundaan sebanyak 2 kali. Yang awalnya akan diimplementasikan pada Juli 2022 sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang HPP, namun mengalami penundaan hingga Juli 2022. Pada Juli 2022, terjadi kembali penundaan implementasi kebijakan pajak karbon ini. Penundaan yang terjadi sebanyak 2 kali ini disebabkan oleh upaya pemerintah dalam menyiapkan regulasi pelaksanaan yang lebih komprehensif, sekaligus mempertimbangkan kesiapan sektor yang menjadi objek pajak karbon serta kondisi ekonomi masyarakat. Terdapat rumusan masalah pada makalah ini. Yang pertama, bagaimana pengaturan kebijakan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, bagaimana penerapan pajak karbon di Indonesia untuk mengatasi peningkatan emisi karbon dan mendukung target net zero emission tahun 2060. Memasuki pembahasan dari makalah ini, yaitu terkait pengaturan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang pertama adalah jenis pajak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Menurut Tax Foundation, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas setiap produk yang menghasilkan emisi karbon seperti bahan bakar fosil. Pajak karbon sendiri merupakan salah satu bentuk dari Pigouvian Tax atau pajak Pigouvian yang diberlakukan untuk mengatasi serta memberikan kompensasi atas eksternalitas negatif yang timbul dari aktivitas penghasil emisi karbon. Penerapan pajak karbon ini dilakukan untuk meminimalkan emisi karbon melalui tarif wajib yang harus dibayar kepada pemerintah. Yang kedua, terkait subjek dari pajak karbon itu sendiri. Pada pasal 13 ayat 5 telah disebutkan terkait subjek dari pajak karbon itu, yaitu orang pribadi dan atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Subjek dari pajak karbon diwajibkan bagi penjual, namun beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. Dalam praktiknya, pajak karbon ini dibayar oleh pembeli melalui penjual, sementara penjual berkewajiban menyetorkan pajak karbon dari pembeli tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Telah disebutkan juga di dalam Undang-Undang HPP bahwasanya penerimaan dari pajak karbon ini nantinya dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Yang ketiga adalah objek dari pajak karbon tersebut. Di Indonesia yang dinilai memiliki potensial menjadi objek pajak karbon adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan. Bahan bakar fosil dan emisi yang dimaksud ini baik yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor.
Bahan bakar yang bisa dikenakan pajak karbon yang paling utama adalah yang memiliki kandungan karbon tinggi, seperti batu bara, solar, dan bensin. Namun, pada kegiatan ekonomi, pemerintah akan fokus pada sektor padat karbon seperti industri pulp and paper, industri semen, pembangkit listrik, dan petrokimia. Industri dirasa tepat menjadi objek awal dari penerapan pajak karbon ini, karena hubungan antara aktivitas industri dengan dampaknya terhadap keberlangsungan bumi di masa depan yang sudah terlihat jelas dengan peningkatannya emisi karbon ini. Kemudian yang keempat, adanya implementasi tarif dari pajak karbon. Di dalam aturan pasal 13 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah tercantum terkait tarif pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Penerapan pajak karbon pada dasarnya difokuskan pada pengaturan terhadap subjek pajak berbentuk badan. Tarif pajak karbon ditetapkan sama atau lebih tinggi dibandingkan harga karbon di pasar karbon domestik. Ketentuan awal pengenaan pajak karbon ini diberlakukan pada badan usaha PLTU batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan sejenis. Dalam Undang-Undang HPP juga diatur adanya fasilitas berupa pengurangan pajak karbon dan atau perlakuan khusus lainnya bagi wajib pajak yang ikut serta dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan atau mekanisme lain yang sesuai dengan regulasi di bidang lingkungan hidup. Memasuki pembahasan yang kedua terkait penerapan pajak karbon di Indonesia untuk mengatasi peningkatan emisi karbon dan mendukung target net zero emission tahun 2060. Berdasarkan data dari Emission Database for Global Atmospheric Research, pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkat ke-10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar. Sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi dampak perubahan iklim global, pemerintah Indonesia melalui Paris Agreement pada tahun 2015 menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Keseriusan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan rendah karbon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah tahun 2020 sampai 2024. Tujuan utama diberlakukannya pajak karbon adalah untuk mendorong perubahan perilaku ekonomi menuju ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah karbon. Dengan kata lain, pajak karbon ini ditujukan bagi setiap perusahaan yang menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi karbon. Namun, tidak hanya untuk perusahaan, pajak karbon tetap akan dikenakan kepada masyarakat. Setiap masyarakat yang menggunakan bahan bakar fosil bagi segala keperluannya sehingga menghasilkan emisi karbon akan dikenakan pajak karbon. Dan mulai pada tahun 2025, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan pajak karbon sebagai upaya konkret untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat peralihan menuju ekonomi hijau. Sektor pertama yang dikenai pajak adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara mengingat kontribusi yang signifikan terhadap total emisi nasional. Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon yang telah dibuktikan pada tahun 2023 ketika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan bahwa World Bank membeli kelebihan emisi karbon daerah tersebut sebesar 1 juta ton karbon dioksida ekuivalen dari total 10 juta ton karbon dioksida ekuivalen. International Finance Corporation juga menyetujui kerjasama untuk memasarkan kelebihan penurunan emisi karbon di Kalimantan Timur kepada perusahaan multinasional. Sejak tahun 2019, seluruh program penurunan emisi karbon telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai 2023 dengan target menurunkan emisi gas rumah kaca dari 25% pada 2019 menjadi 29% pada tahun 2023. Keberhasilan ini menjadi bukti kepada dunia global bahwa Indonesia melalui Kalimantan Timur telah menjalankan transformasi menuju ekonomi hijau. Sampai pada kesimpulan makalah ini bahwasannya penerapan pajak karbon di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mekanisme pengenaan pajak karbon telah diatur secara rinci mulai dari penetapan jalan, subjek-objek pajak, penentuan tarif, hingga pemberian fasilitas bagi wajib pajak yang berkontribusi pada program pengurangan emisi. Pajak karbon sendiri berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menekan laju emisi karbon sekaligus menjadi wujud
komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai target net zero emission tahun 2060 sebagaimana yang telah tertuang pada Paris Agreement di tahun 2015. Kemudian ada saran juga untuk pemerintah terkait penerapan pajak karbon sendiri, yaitu pemerintah dapat memperkuat implementasi pajak karbon melalui regulasi yang lebih jelas, sistem administrasi yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan pajak karbon dari aspek penurunan emisi gas rumah kaca, keberlanjutan ekonomi, maupun pencapaian target net zero emission 2060. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi penerapan pajak karbon di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat menambah ilmu baru bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.